Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdia Sayadi, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar, kelas 2024C. Saya akan menjelaskan tentang apa itu komponen kurikulum. Jadi, sebelum saya menjelaskan apa itu komponen kurikulum, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum adalah rencana belajar yang dibuat untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Dengan kurikulum yang baik, proses pembelajaran dapat terstruktur, terarah, dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah materi pembelajaran, yang ketiga adalah metode pembelajaran, dan yang keempat adalah penilaian atau asesmen. Baiklah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan adalah arah dari kurikulum. Ini menentukan keterampilan atau pengetahuan apa yang akan dikuasai siswa setelah proses pembelajaran. Misalnya, pada pembelajaran IPA, kemampuan bisa berupa pemahaman konsep dasar sains dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah informasi atau topik yang diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi bisa berupa teks, video, maupun bahan-bahan lain yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah cara menyampaikan materi kepada siswa agar siswa bisa memahaminya. Beberapa metode populer seperti ceramah, diskusi, eksperimen, dan proyek. Variasi metode ini bisa membantu meningkatkan minat siswa terhadap apa yang kita ajarkan. Yang keempat adalah penilaian atau asesmen. Penilaian atau asesmen digunakan untuk mengukur kemampuan atau sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan. Nah, penilaian ini ada beberapa macam seperti tes, proyek, maupun portofolio. Tujuannya adalah mengukur sejauh mana siswa mengetahui atau memahami materi serta mengukur seberapa efektif metode yang telah digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah contoh penerapan komponen kurikulum. Sebagai contoh, kurikulum pelajaran IPA kelas 5 di SD bisa memiliki tujuan untuk memahami dasar-dasar sistem tubuh manusia. Nah, materi yang disusun meliputi organ tubuh dan fungsinya. Metode pembelajaran bisa berupa diskusi kelompok ataupun eksperimen sederhana. Sedangkan untuk penilaian, guru bisa menggunakan kuis atau presentasi kelompok. Keuntungan memahami komponen kurikulum. Memahami komponen kurikulum membantu guru dan siswa. Guru bisa merencanakan proses pembelajaran dengan lebih baik, sementara siswa bisa belajar dengan lebih efektif. Kurikulum membantu semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran memiliki arah yang sama. Sebagai kesimpulan, kurikulum yang baik itu memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah materi pembelajaran, yang ketiga adalah metode pembelajaran, dan yang keempat adalah evaluasi dan asesmen. Komponen kurikulum ini membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan berkesinambungan. Dengan memahami komponen kurikulum, kita sebagai seorang guru bisa membantu peserta didik atau siswa untuk belajar lebih terstruktur dan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mereka. Sekian dari saya Hamdia Sayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.